Bahkan Kaisar Hou Yi ada di sini. Saya datang dengan yang lain untuk menyelidiki Royal City. Saya benar-benar berada di tempat yang mengerikan sekarang, pikir Yang Jian. Melihat Yang Jian berlutut dengan hormat di depannya, Daryl merasa sangat bahagia. Haha, Grandmaster Erlang berlutut padaku. Aku tidak akan pernah berani membayangkan ini akan terjadi sebelumnya, pikir Daryl. Daryl berdeham untuk menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada Yang Jian dengan tatapan tegas, Yang Jian, segera kembali ke istana dan tunggu perintahku. Saat dia berbicara, Daryl berpose seperti bangsawan dan melambaikan tangannya ke arah 100.000 tentara Moana Utara. Semua prajurit, kalian telah berusaha dengan baik. Bubarkan sekarang dan kembali ke kamp tentaramu. Setelah dia mengatakan itu, semua orang tercengang. Terutama semua prajurit dunia semesta. Semua orang saling memandang dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Kami masuk tanpa izin di istana Moana Utara, tapi Hou Yi tidak marah. Bahkan, dia meminta pasukannya untuk mundur. Fanny menggigit bibirnya saat dia melihat Hou Yi di udara. Matanya bersinar, dan dia merasa bingung. Hou Yi tidak tersinggung. Saya tidak pernah mendengar adanya hubungan antara Hou Yi dan alam semesta dunia. Ini sangat sulit untuk dipahami. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Fanny, pada saat itu, masih tidak tahu bahwa orang yang tergantung di udara bukanlah Hou Yi tetapi sebenarnya Daryl yang sedang menyamar. Pada saat itu, Yang Jian bereaksi dan berlutut dengan cemas saat dia berkata, Yang mulia. Orang-orang dari alam semesta dunia ini datang berkelompok, dan mereka sama sekali tidak menghormati benua Moana Utara kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi dengan mudah. Kita tidak bisa mundur. Saat dia berbicara, semua jenderal di antara pasukan Moana Utara mulai berbicara. Ya Yang mulia, kita tidak boleh memaafkan kelompok orang liar ini. Bunuh mereka untuk melindungi reputasi Moana Utara kita. Kami mohon Yang Mulia memberi kami perintah untuk menghancurkan kelompok orang naif ini. Semua jenderal mulai berbicara dan memohon. Daryl meremas alisnya diam-diam. Orang-orang dari benua Moana Utara benar-benar setia pada Hou Yi. Saat dia berpikir, wajah Daryl menjadi gelap, dan dia memarahi Yang Jian. Yang Jian, beraninya kamu. Saya adalah kaisar, apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Pergi sekaligus. Meskipun suaranya tidak keras, itu keras dan menakutkan. Daryl terlihat tegas, tetapi dalam hatinya, dia khawatir. Orang di depannya adalah Grandmaster Erlang, dan semua orang di 9 benua mengetahui reputasinya. Ya Yang mulia. Yang Jian menjawab dengan lembut dan mundur dengan enggan. Meskipun Yang Jian tidak memperhatikan identitas Daryl, pada saat itu, dia merasa bahwa Hou Yi di depannya berbeda dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Mengingat karakter Yang Mulia, jika ada benua lain yang datang untuk bertarung, dia akan segera memerintahkan serangan. Tetapi Yang Mulia memerintahkan tentara untuk mundur dan kembali ke kamp tentara. Ini bukan gaya Hou Yi. Mungkinkah dia mengalami kerusakan otak karena kematian palsunya? Dia bertanya-tanya. Melihat Yang Jian minggir, Daryl merasa senang di hatinya. Senyum muncul di wajahnya. Grandmaster Erlang yang terkenal dimainkan olehnya seperti anak kecil. Betapa hebatnya perasaan itu. Masih dipenuhi kegembiraan, Daryl melihat sekeliling dan memarahi para prajurit, mengapa kamu tidak mundur dan kembali ke perkemahan? Apa kau tidak menuruti perintahku? Bang! Saat dia berbicara, aura kuat meledak dari tubuh Daryl dan menyerang semua orang. Bang! Bang! Merasakan kemarahan Yang Mulia, semua prajurit berlutut dalam keheningan total. Mereka bahkan tidak berani mengambil napas dalam-dalam. Pada saat yang sama, 10 jenderal menyeka keringat dingin dari dahi mereka dan menjawab dengan suara bulat, ya, Yang Mulia. Setelah mereka berbicara, para jenderal dengan cepat berdiri dan memimpin pasukan kembali ke kamp. Segera, mereka semua pergi tanpa seorang prajurit pun tertinggal. Yang Jian khawatir ketika dia melihat itu, tetapi ketika dia melihat wajah Daryl yang dingin dan tegas, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, keraguan di hatinya menjadi semakin kuat. Apa yang Mulia rencanakan?
Kita bisa saja dengan mudah membunuh orang-orang ini dari alam semesta dunia, tapi dia melepaskan kesempatan itu, pikirnya. Bab 1809. Ketika dia melihat pasukan Moana Utara sedang mundur, Daryl menghela nafas lega. Akhirnya, dia berhasil mengusir mereka. Detik berikutnya, dia terdiam ketika melihat Fanny dan yang lainnya masih berdiri di sana dengan kaget. Idiot ini, mereka memiliki celah yang bagus untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak mengambilnya. Apa yang mereka lakukan hanya berdiri di sini, pikirnya sambil berdeham. Kemudian, dia berteriak kepada mereka, orang-orang dari alam semesta dunia, dengarkan baik-baik. Tidak peduli apa niat Anda untuk datang ke sini, saya tidak akan terganggu. Saya memberi Anda semua kesempatan untuk pergi sekarang. Daryl berpura-pura tegas. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah jika ini terjadi lagi. Pergi sekarang. Kemudian, dia melambaikan tangannya dengan murah hati. Fanny dan para pejuang dunia semesta sangat senang. Mereka semua membungkuk pada Daryl untuk berterima kasih padanya. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, karena telah menyelamatkan hidup kami. Yang Mulia cerdas dan murah hati, kamu layak dihormati semua orang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Udara dipenuhi dengan pujian semua orang dan terima kasih untuk Daryl. Fanny berlutut ke tanah saat dia membungkuk untuk berterima kasih padanya. Dia gemetar karena dia tidak bisa menyembunyikan betapa bersyukur dan emosionalnya perasaannya. Kami beruntung bahwa Hou Yi adalah orang yang murah hati, kalau tidak, aku dan yang lainnya akan menjadi daging mati, pikirnya. Setelah membungkuk beberapa kali lagi, Fanny dengan cepat mengumpulkan semua orang dan segera pergi. Dalam sekejap mata, mereka menghilang ke dalam hutan. Yang Jian khawatir, frustrasi, dan marah ketika dia melihat itu. 9 benua bersatu selama lebih dari 10 tahun, dan benua Moana Utara sangat kuat. Dengan alam semesta dunia datang ke Moana Utara secara sukarela, ini adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan mereka. Namun, Hou Yin melewatkan kesempatan sempurna ini. Sementara itu, Daryl menghela nafas lega. Tekanan besar yang dia rasakan di hatinya akhirnya terangkat. Dia akhirnya menyelesaikannya. Sejujurnya, berpura-pura menjadi Hou Yi dan memarahi Yang Jian adalah pelanggaran yang bisa dilakukan. Daryl akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak khawatir. Dia juga cemas bahwa Yang Jian mungkin menentang perintahnya dan bersikeras membunuh semua sekte alam semesta dunia. Dia tidak menyangka rencananya akan berjalan begitu mulus. Itu tidak terduga. Pada saat itu, Yang Jian perlahan berjalan mendekat dan berkata dengan hormat, Yang Mulia, orang-orang dari alam semesta dunia telah pergi. Biarkan saya mengantar Yang Mulia kembali ke istana. Yang Jian menundukkan kepalanya dan terus berbicara, ada sesuatu yang ingin saya minta maaf dari Anda. Sebelumnya, ketika Yang Mulia memalsukan kematian Anda, saya melihat kata-kata terukir di altar batu giok di ruang rahasia. Saya pikir Nona Chang'er dan Zhu Baji bergabung bersama untuk menyakiti Yang Mulia. Karena itu, saya mengunci Nona Chang'er di penjara. Namun, dia melarikan diri, dan kami tidak tahu di mana dia berada. Tolong hukum saya, Yang Mulia. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, Yang Jian berlutut. Dia ditempa dengan rasa bersalah. Mendengar itu, Daryl tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Ini adalah Grandmaster Erlang. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga jujur dan berani mengakui apa yang telah dia lakukan. Loyalitasnya terhadap benua Moana Utara patut dipuji. Hou Yi seharusnya tersenyum di surga memiliki menteri yang setia seperti dia. Dia mengangkat tangannya dan berkata kepada Yang Jian, seperti kata pepatah, kamu tidak bersalah atas sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dengan membuat keputusan seperti itu, Anda telah membuktikan kesetiaan Anda kepada saya. Bagaimana aku bisa marah padamu? Adapun Nona Chang'er, jangan khawatir tentang itu. Saya telah mengirim orang untuk mencarinya. Saat dia mengatakan itu, Daryl terdengar lembut, dan dia terlihat santai. Yang Jian berdiri di sana, menatap kosong ke arah Daryl. Dia tidak bisa mengumpulkan pikirannya pada saat itu. Apakah ini nyata? Apakah saya sedang bermimpi?
Bab 1810. Bukan saja aku hampir merebut tahta Houyi, tapi aku juga memenjarakan Chang'er. Dan dia tidak menghukumku. Masuk akal bahwa Houyi tidak tersinggung tentang dia yang menduduki tahtanya, tetapi situasi Chang'er berbeda. Yang Jian tidak bisa memahaminya. Pada saat itu, dia merasa bahwa Houyi di depannya tidak dikenalnya. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Mungkinkah ini bukan Houyi, tapi peniru? Dia pikir. Pada saat itu, Yang Jian punya ide liar. Itu sangat liar sehingga bahkan membuatnya takut ketika dia menemukan ide itu, tetapi setelah memikirkannya, itulah satu-satunya hal yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Yang Mulia bertingkah aneh. Pertama, dia membiarkan orang-orang dunia semesta pergi. Kemudian, dia memaafkan kesalahan Yang Jian. Jika ini adalah Houyi yang asli, semua orang dari alam semesta dunia akan terbunuh, dan Yang Jian akan dikirim ke penjara. Daryl memiliki firasat buruk ketika dia melihat Yang Jian menatapnya, memutar matanya. Apakah Yang Jian mulai meragukanku? Aku harus mencari cara untuk melarikan diri sekarang, pikirnya. Daryl berdeham dan berkata dengan serius, Yang Jian, ini baik-baik saja sekarang. Anda boleh pergi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia berbicara, Daryl berbalik dan mulai meninggalkan kota. Aku harus pergi secepat mungkin. Semakin banyak waktu yang saya habiskan dengan Yang Jian, semakin mudah identitas saya terungkap. Pada saat itu, Daryl masih tidak tahu bahwa Yang Jian sudah curiga. Setelah hanya mengambil 2 langkah, dia mendengar Yang Jian memanggil dengan putus asa, Yang Mulia. Tunggu, Yang Mulia. Dari menghentikan langkahnya, berbalik, dan memandang Yang Jian, tampak sangat tidak senang. Yang Jian, apakah kamu masih memiliki hal lain untuk dilaporkan? Yang Jian menatap Daryl di matanya dan berkata perlahan, Yang Mulia, jika Anda ingin kembali ke istana, Anda salah jalan. Saat dia berbicara, Yang Jian memperhatikan reaksi Daryl. Daryl tertegun tetapi menjawab dengan tenang, siapa yang memberitahumu bahwa aku akan kembali ke istana? Saya telah tinggal terlalu lama di istana, aku ingin pergi jalan-jalan. Ketika dia mendengar itu, Yang Jian mengambil beberapa langkah ke depan dan mencoba terlihat setia. Jika itu masalahnya, biarkan aku pergi dengan Yang Mulia agar aku bisa melindungimu. Ketika dia mengatakan itu, Yang Jian menyeringai tanpa menyadarinya. Pada saat itu, dia yakin bahwa Houyi di depannya adalah seorang penipu. Itu karena Houyi yang asli tidak akan pernah meninggalkan istana untuk berjalan-jalan sendirian. Itu tidak perlu, jawab Daryl singkat karena dia tidak ingin membuang waktu sebelum dia berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Yang Jian menggerakkan tubuhnya dan memblokir Daryl. Pada saat yang sama, dia memegang pedang bermata 2 3-point dengan erat di tangannya. The Howling Celestial Dog juga menatap tajam ke arah dari di bawah perintah Yang Jian. Suasana menjadi tegang. Yang Jian. Daryl terkejut dan marah. Dia menatap Yang Jian dengan marah, beraninya kamu menghalangi jalanku. Apakah Anda ingin mengkhianati saya? Ketika dia mengatakan itu, Daryl panik. Yang Jian tersenyum dan berkata dengan jelas dan tegas, Yang Mulia, saya tidak cukup berani untuk menghalangi jalan Anda. Namun, ada sesuatu yang saya ingin bantuan Anda, Yang Mulia. Bab 1811. Yang Mulia, saya punya permintaan. 5 tahun yang lalu, ketika saya berkultivasi, saya menghadapi jalan buntu. Kebaikan Yang Mulia yang membantu menenangkan energi internal saya yang kacau dan memecahkan kebuntuan saya. Baru-baru ini, saya menghadapi hambatan lain ketika berkultivasi, dan saya ingin meminta bantuan Anda lagi untuk menenangkan energi internal saya, kata Yang Jian, menatap mata Daryl. Semua orang tahu bahwa setiap kali seorang kultivator menghadapi jalan buntu, satu-satunya cara untuk menyelesaikannya adalah dengan mengkonsumsi pil Gadli. Kemudian, Anda akan dapat menyelesaikannya. Namun, pil Gadli hanya akan bekerja untuk pembudidaya di bawah tingkat kaisar bela diri. Itu tidak akan berhasil untuk siapapun di atas kaisar bela diri. Ada teknik rahasia yang dapat membantu para pembudidaya di atas tingkat kaisar bela diri menerobos jalan buntu. Teknik itu sangat langka, dan hanya segelintir orang yang mengetahuinya.
Hou Yi adalah satu-satunya yang tahu teknik seni bela diri ini. Yang Jian tidak mengarang cerita ini. 5 tahun lalu, dia berhasil menerobos kebuntuannya dengan teknik rahasia Hou Yi. Jika ini adalah Hou Yi yang asli, Yang Jian percaya dia akan bisa membantunya menerobos kebuntuannya. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia adalah penipu. Apa? Daryl mengangkat alisnya, tertegun. Hou Yi membantu kultivator kaisar bela diri untuk memecahkan kebuntuan mereka. Betapa sia-sianya itu. Tapi saya palsu, bagaimana saya tahu bagaimana melakukannya? Daryl tampak serius saat dia menjawab dengan dingin, Yang Jian, saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk ditangani, aku tidak punya waktu untuk ini. Jika itu masalahnya, kamu harus mati. Yang Jian tersenyum dingin. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Saat dia berbicara, energi internal meledak dari tubuh Yang Jian, dan dia menyerang Daryl dengan kecepatan cahaya dengan pedang bermata 2 3-point. Sejujurnya, ketika energi internal Daryl meledak dan mengintimidasi tentara Moana Utara, Yang Jian sudah curiga. Meskipun aura Daryl sangat kuat ketika meledak, kekuatannya tidak sekuat Hou Yi. Pada saat itu, ketika Yang Jian melihat bahwa Daryl menolak permintaannya, dia yakin ini bukan Hou Yi yang asli. Yang Jian tiba-tiba bertindak tanpa peringatan. Ekspresi Daryl berubah, dan dia tidak bisa menghindari serangan itu. Heavenly Halberd muncul seketika di depan dadanya, menghalangi serangan Yang Jian. Bang! The Heavenly Halberd dan pedang bermata 2 3-point berdentang satu sama lain, menghasilkan suara keras. Daryl mundur beberapa langkah dan memuntahkan darah. Meskipun dia lebih kuat dari sebelumnya, itu masih belum cukup untuk bertarung 1 lawan 1 dengan Yang Jian. Sebagai Grandmaster Erlen, Yang Jian memiliki pengalaman ribuan tahun. Fondasinya begitu kuat sehingga Daryl tidak bisa bersaing dengannya. Yang Jian tertawa dingin ketika dia melihat Heavenly Halberd. Anak muda, berhenti berpura-pura. Kamu Daryl, kan? Daryl adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki Heavenly Halberd. Juga, ketika mereka pertama kali bertemu, Daryl menggunakan Heavenly Halberd dalam pertempurannya dengan Gonggong, jadi Yang Jian segera mengenalinya. Sial. Daryl sangat marah dan terkejut. Dia tidak membuang waktu dan menyeka bedak di wajahnya, menghilangkan penyamarannya. Dia siap untuk bertempur. Karena dia telah diekspos, dia tidak perlu terus berpura-pura. Mata Yang Jian bersinar dingin, anak muda, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Yang Jian terdengar tenang, tetapi di dalam dia sangat marah. Saya Grandmaster Erlang, dan saya dibodohi oleh seorang pria muda menggunakan teknik peniruan sederhana. Reputasi saya akan ternoda jika berita ini keluar. Daryl berkeringat deras, dan jantungnya berdebar kencang. Dia masih menyunggingkan senyum. Guru Erlang. Aku berpura-pura menjadi Hou Yi karena aku tidak punya pilihan. Reputasi Anda dikenal di seluruh dunia, dan semua orang menghormati Anda. Mengapa Anda ingin menjadi kalkulatif dengan orang berperingkat lebih rendah seperti saya? Selain itu, kami tidak memiliki darah buruk di antara kami, kan? Bab 1812. Ketika dia mengatakan itu, Daryl tersenyum, tetapi dia sangat gugup di hatinya. Dia berkeringat dingin. Sejujurnya, jika itu orang lain, Daryl tidak akan pernah meminta maaf dengan cara seperti itu. Namun, Yang Jian berbeda. Dia adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh Chang Er dan Zubaji. Berhenti dengan sampah. Bersiaplah untuk mati. Yang Jian tidak berbicara lebih jauh dan ekspresinya tidak berubah. Bang! Pada saat itu, Yang Jian mengangkat tangannya perlahan, dan pedang bermata 2 3-point menembakkan energi kuat yang menutupi seluruh langit di atas istana. Tebasan Zeus. Detik berikutnya, Yang Jian mengangkat tangannya, dan bayangan pedang menakutkan meledak dari pedang bermata 2 3-point dan menyerang Daryl. Bayangan pedang panjangnya 100 kaki, dan dibentuk dari teknik pertempuran Yang Jian. Saat bayangan pedang muncul, suhu turun lebih dari 10 derajat. Daryl merasa seperti dijatuhkan di gua es. Dia bisa merasakan hawa dingin dari bawah kakinya hingga kepalanya. Daryl tercengang, ini adalah pertama kalinya dia melihat Yang Jian menggunakan tekniknya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik Yang Jian begitu menakutkan.
Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Hanya dalam sekejap mata, keringat Daryl mulai bercucuran di wajahnya. Dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Bayangan pedang itu sangat besar sehingga seperti gunung telah menimpanya. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Pada saat itu, semua prajurit Moana Utara mengamati pemandangan dari jauh, dan mereka juga bisa merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka terbuka lebar, dan mau tak mau mereka merasa khawatir pada Daryl. Grandmaster Erlang menggunakan tekniknya. Orang itu pasti sudah mati. Dia layak mendapatkannya. Dia berani meniru Kaisar Houyi, bukankah itu meminta kematian? Pada saat itu, semua orang yakin bahwa Daryl pasti tidak akan bertahan dengan Yang Jian menggunakan tekniknya. Daryl pasti tidak akan bertahan, dan Chester. Kita akan bertemu di kehidupan selanjutnya, pikirnya. Tepat pada saat yang paling kritis, Daryl tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menjadi waspada dan dengan cepat membuka pagoda 7 harta karun yang indah. Dia memanggil sosok di pagoda. Cepat, blokir dia untukku, teriak Daryl bersemangat begitu sosok itu muncul saat itu juga. Seorang pria berotot besar dengan pembuluh darah terbuka dan sekuat Yang Jian muncul. Tubuh orang itu ditutupi pembuluh darah, tampak mengintimidasi. Itu adalah kakak senior Yang Jian, Bradley. Kakak senior. Pada saat itu, Yang Jian berkeringat deras, dan tangannya gemetar. Bradley tersenyum dan menatap Yang Jian. Haha, Yang Jian, 1000 tahun yang lalu, saya katakan untuk tidak memanggil saya kakak senior Anda. 1000 tahun yang lalu, Anda membuat istri saya mabuk dan memperkosanya. Sejak saat itu, kamu bukan lagi kakak mudaku. Bradley hampir berteriak ketika dia mengatakan itu. Itu benar. 1000 tahun yang lalu, Yang Jian membuat istri Bradley mabuk dan memperkosanya. Bab 1813. Nama istri Bradley adalah Sutton Herman. Dia adalah wanita paling cantik di dunia. Pada saat itu, dia cantik, seperti Chang Er, dan Yang Jian sangat tertarik padanya. Suatu hari, ketika Bradley tidak ada, Yang Jian menemukan kesempatan untuk membuat Sutton mabuk dan memperkosanya. Sutton tidak tahan dengan penghinaan dan bunuh diri. Ketika Bradley kembali kemudian, dia melihat keadaan istrinya yang mengerikan. Dia menjadi marah dan bergegas untuk membalas dendam dari Yang Jian. Saat itu, Yang Jian tidak sekuat Bradley, jadi dia memancing Bradley ke pagoda dan menjebaknya. Insiden itu terjadi 1000 tahun yang lalu, dan Yang Jian hampir melupakannya. Karena itu, ketika dia melihat Bradley tiba-tiba, hatinya bergetar. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan bagaimana perasaannya. Melihat itu, semua tatapan tentara Moana Utara tertuju pada Bradley. Semua orang gempar. Orang itu benar-benar kakak senior Grandmaster Erlang. Saya tidak pernah mendengar Grandmaster Erlang memiliki kakak senior. Memerkosa istri kakak senior. Sulit dipercaya. Grandmaster Erlang adalah orang yang seperti itu. Orang itu jelas ada di sini untuk membantu Dari. Dia bisa berbohong, kami tidak bisa memastikannya. Semua orang berbisik satu sama lain, saling memandang. Mereka penasaran dengan apa yang terjadi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Rahang Daryl jatuh saat dia menatap wajah terkejut Yang Jian. Dia pikir Yang Jian adalah orang yang terhormat dan pria yang hebat. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Yang Jian memperkosa istri kakak seniornya. Dia iblis yang bertingkah seperti pria terhormat, dia tidak lebih baik dari Florian. Melihat reaksi semua orang, Yang Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, semuanya, jangan percaya kata-kata Bradley. Memang benar Bradley adalah kakak senior saya, tetapi saya tidak memperkosa istrinya. Saat dia berbicara, Yang Jian menatap Bradley dengan serius. Bradley, saya telah menjelaskan situasinya kepada Anda sebelumnya. Istri Anda sakit, dan Anda pergi. Karena itu, saya membuatkan obat untuknya dan membawanya ke tempat tidurnya untuk dikonsumsi. Anda masuk ke kami dan mengklaim bahwa saya melanggar istri Anda, jadi Anda langsung menyerang saya. Anda akhirnya melukai istri Anda dan menyebabkan kematiannya. Kamu membunuh istrimu sendiri, tetapi kamu menyalahkanku. Tidakkah kamu merasa itu agak konyol? Kata-katanya keras dan jelas. Namun,
Saat dia mengatakan itu, Yang Jian tidak berani menatap mata Bradley. Dia mencari di tempat lain, dan jelas dia tidak percaya diri. Yang Jian berbohong. Apa yang Bradley katakan di awal adalah kebenaran. Di permukaan, Yang Jian tampak seperti pria terhormat, tetapi sebenarnya, dia adalah orang yang mengerikan. Bukan hanya dia orang yang mesum dan rakus akan kekuasaan, tapi dia juga orang yang kejam. Saat dia berbicara, seluruh tempat menjadi gempar. Semua orang yang meragukan Yang Jian sebelumnya sangat khawatir saat mereka berbagi pandangan. Aku tahu itu. Grandmaster Erlang adalah seorang pria terhormat. Dia bukan orang seperti itu. Apalagi yang bisa dikatakan. Saya selalu percaya bahwa Bradley berbicara omong kosong. Bradley ini terlalu jahat. Dia membunuh istrinya sendiri, tetapi menyalahkan Grandmaster Erlang. Aku belum pernah melihat orang jahat seperti itu. Dia pantas mati. Semua orang berbicara satu sama lain dan mendukung Yang Jian karena mereka merasa tidak adil untuknya. Reaksi semua orang bisa dimengerti. Yang Jian sudah terkenal sejak lama dan citra terhormatnya mengakar kuat di hati semua orang. Tidak ada yang akan percaya dia bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela. Namun, Daryl hanya berdiri di sana sambil tersenyum, tetap diam. Dia tidak percaya penjelasan Yang Jian. Analisis Daryl sederhana. Bradley terperangkap selama ribuan tahun, dan saat dia keluar dari pagoda dan melihat Yang Jian, dia ingin membalas dendam. Jika tidak ada balas dendam yang mendalam, dia tidak akan berperilaku seperti itu. Selain itu, keduanya adalah saudara junior dan senior. Pada saat yang sama, mata Bradley berwarna merah darah saat dia menatap Yang Jian. Kemarahan membara di hatinya dan masih mendidih. Yang Jian telah menyebabkan kematian istri saya dan menjebak saya di pagoda selama ribuan tahun. Dan sekarang, dia berbaring di depan semua orang. Orang seperti ini pantas mati, bahkan 10.000 kali tidak cukup. Yang Jian, mati. Bradley meraung marah dan mengeluarkan sepasang tongkat ganda. Kemudian, dia menyerang Yang Jian. Gada ganda adalah jenis senjata kuno dan juga dikenal sebagai gada. Itu datang berpasangan, dan bagian luarnya tampak persegi dengan 4 titik, karenanya, itu dikenal sebagai gada ganda. Senjata kuno memiliki sejarah panjang dan sangat langka.